Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bab al-istitsna atau babul istitsna. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah bab mengecualikan. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia, saya tidak mencintai kecuali pada dia. Tapi dalam bahasa Arab itu ternyata ada atau adawatul istitsna itu banyak. Makanya saya kasih di sini babnya babul istitsna, bab mengecualikan. Kemudian apa adawatul istitsna? Adat-adat atau sarana-sarana untuk mengecualikan. Ada illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, khala, ada, hasya. Ini semuanya bermakna mengecualikan atau bermakna kecuali. Jadi kalau dalam bahasa kita kecuali, melainkan, selain, ada 3. Tapi kalau dalam bahasa Arab adawatul istitsna, ya, medianya atau adatnya. Adat ini bisa huruf, bisa bukan huruf. Sarana untuk mengecualikan itu ada illa, ada ghairu, ada siwan, ada suwan, ada sawaun, ada khala, ada hasya. Kita sudah paham dengan babnya, kita sudah paham dengan sarananya atau medianya. Sarana untuk mengecualikan bisa dengan illa, bisa dengan ghairu, siwan, suwan, sawaun, khala, ada, hasya. Kita masuk kepada arkanul istisna, rukun-rukun mengecualikan. Dalam kajian bab istisna itu ada rukunnya. Jadi berbicara sendi atau rukun tidak hanya bab wudu. Mengecualikan itu ada sendinya dalam bahasa Arab. Kita masuk. Arkanul istisna ini ada 3. Ada mustathna minhu, ada adatul istisna, ada al-mustathna. Apa al-mustathna minhu? Apa adatul istisna? Apa al-mustathna? Saya akan masuk kepada satu contoh di sini. Qoma berdiri al-qaumu, siapa kaum, illa Zaidan, kecuali Zaid. Berarti kalau kita terjemahkan kaum berdiri kecuali Zaid, berarti Zaid tidak berdiri. Paham? Mana yang dikatakan mustathna minhu? Ini al-qaumu. Mana yang dikatakan adatul istisna? Namanya illa dalam contoh ini. Mana yang disebut dengan al-mustasna? Namanya lafaz Zaidan. Jadi al-mustasna minhu ini sesuatu yang dikecualikan darinya. Kemudian mustasna sesuatu yang terkecualikan. Kaum berdiri. Kemudian yang terkecualikan dari itu adalah kaum. Yang terkeluarkan, terkecualikan itu Zaid, karena Zaid bagian dari kaum. Qama berdiri al-qaumu, siapa kaum, illa Zaidan, kecuali Zaid. Mana mustasna minhunya mursyid? Al-qaum. Mana adatul istitsna? Illa. Mana mustasnanya? Zaidan. Nah, yang kita bahas ini adalah lafaz Zaidan sebenarnya titik tekannya. Ini namanya mustasna, ini adatul istisna, ini mustasna minhu. Nanti yang akan kita urai secara panjang lebar nanti intinya di sini. Pada satu contoh. Tapi di contoh yang lain kita akan mengurai justru ada di sini. Nah, di beberapa contoh kita mengurai pada wilayahnya mustasna minhu. Yang penting kalian harus pahami. Jadi arkanul istisna ketika kita berbicara sendi-sendi atau tiangnya pengecualian itu ada 3. Ada mustasna minhu yang terkecualikan dari, ya, ada mustasna, ada adatul istisna. Sudah sampai detik ini bisa dipaham? Oke, kita lanjutkan. Kemudian al-kalam fil istisna, model perkataan redaksi bahasa Arab yang ada dalam istisna itu banyak. Ada 1 kalam tam mujab, ada 2 kalam tam manfi muttasil, ada kalam tam manfi munqati, ada kalam naqis atau dalam istilah yang lain disebut al-istisna al-mufarrad.
Akhirnya mulai sedikit jelimet. Sebenarnya tidak jelimet, asalkan kalian paham. Saya jelaskan satu per satu. Apa kalam ini? Kalam ini sudah jelas. Kalam itu sudah saya jelaskan pada pertemuan yang paling awal. Lafaz, mufid, musnad, itu kalam. Bahasa simpelnya adalah bisa berbentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ya, di situ ada lafaz, kemudian ada mufid, sesuatu yang bisa dipahami dan berbentuk jumlah fi'liyah atau ismiyah. Kemudian ada bahasa tam. Apa maksudnya tam? Kemudian apa yang dikatakan kalam tam mujab? Kalam sudah jelas terdiri dari jumlah, yaitu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, kemudian bisa berfaedah, bisa memberikan manfaat kalam tersebut, itu namanya kalam. Kalam itu kalau kita kembali kepada materi sebelumnya, di pertemuan yang paling awal adalah lafaz, mufid, musnad. Musnad itu bisa terdiri dari jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, atau ismiyah, mubtada dan khabar. Itu sudah jelas dengan kalamnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tam? Tam ini yang dimaksud adalah dzukira al-mustasna minhu. Mustasna minhunya muncul, seperti lafaz qaumal qaumu illa zaidah. Mustasna minhunya muncul. Ada satu model kalam, tapi mustasna minhunya tidak muncul. Ketika mustasna minhunya tidak muncul, nanti masuk pada kalam naqis. Kalau muncul, itu namanya kalam tam. Ingat, kalau muncul mustasna minhunya, kalam tam. Kalau mustasna minhunya hilang, tidak disebutkan dalam kalam itu, namanya naqis. Kita masuk kepada mujab. Apa mujab? Mujab di sini adalah la yadkhulu ilaihi an-nafiyatu wal istifhamiyatu wan nahiyatu. Tidak dimasuki huruf nafiyah seperti huruf la atau huruf ma. Tidak dimasuki istifhamiyah seperti hal, huruf istifham. Nahiyah seperti la. Ada la nafi, ada la nahi. Kalau tidak dimasuki salah satu dari nafiyah, istifhamiyah, nahiyah, itu namanya mujab. Kemudian ada lagi yang nomor 2. Tadi yang nomor 1, kalam taman fi. Kalam, sudah paham kalam tadi kan? Kemudian tam, paham? Muncul mustasna minhu. Manfi, lawan dari mujab. Apa manfi? Berarti kalau manfi itu yadkhulu ilaihi nafiyah awil istifhamiyah awin nahiyah. Dimasuki nafiyah seperti la atau ma, atau dimasuki istifhamiyah seperti hal, an-nahiyah seperti la. Kalau dimasuki salah satu yang 3, masuknya manfi. Kalau tidak dimasuki salah satu yang 3, namanya mujab. Kemudian muttasil. Muttasil itu apa Ustaz? Kalam tam manfi muttasil. Kalam paham saya, tam paham, manfi paham, muttasil. Muttasil itu antara mustasna dengan mustasna minhu sejenis. Mustasna dengan mustasna minhu sejenis. Zaid ini jenisnya kaum apa enggak? Jenis. Berarti namanya muttasil. Kalau misalnya saya mengatakan tidak datang kaum kecuali anjing. Anjing dengan kaum ini sejenis apa enggak? Kalau yang tidak sejenis namanya munqati. Kalau yang sejenis namanya muttasil. Makanya di sini muttasil itu apa? Mustasna fi jinsil mustasna minhu. Mustasnanya sejenis dengan mustasna minhu, namanya muttasil. Kalau mustasna kayak di sini kalban dengan kaum, ini kan tidak sejenis, berarti dia namanya munqati. Al mustasna laisa bi jinsil mustasna minhu. Yang atas al mustasna fi jinsil mustasna minhu. Mustasna sejenisnya mustasna minhu, muttasil. Mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu, namanya munqati. Nah, masing-masing kalam ini nanti ketentuannya beda. Kalam taman fi muttasil, paham ya? Kita masuk kalam taman fi munqati. Kalam sudah jelas.
jelas, tam sudah jelas, marfi sudah jelas. Mungqati berarti mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu. Kemudian yang nomor 4 itu namanya kalam nakis. Kalam nakis itu lawannya dari tam. Kalau kalam tam disebutkan mustasna minhunya, kalau kalam nakis mustasna minhunya hilang, tidak muncul di situ. Yes. Atau dalam bahasa lain disebut al istisna al mufarrad. Istisna mufarrad. Dari macam 1, 2, 3, 4 ini kalian harus paham secara benar. Baru nanti kita akan berbicara hukumnya. Sudah, kita akan masuk kepada kajian pokoknya. Hukumnya mustasna dengan illah. Kita cek. Qamal qaumu illa Zaidan. Mana mustasnanya, Sofi? Zaidan. Berarti kita akan membahas hukumnya mustasna, tapi mustasna menggunakan medianya illah. Maka contoh masuk yang pertama. Jika berada dalam kalam tam mujab, maka hukumnya wajib nasab. Contohnya kayak gimana? Qamal qaumu illa Zaidan. Nah, ini nasab. Saya mau tanya kepada mursyid, qamal qaumu illa Zaidan kalam nakis apa tam? Nih, tam. Jangan dikasih tahu, biar temannya mikir. Kalam tam apa tidak, mursyid? Tam. Kau tahu kalau tam? Sebutkan. Muncul mustasna minhunya. Nah, mantap. Tam di sini mujab apa manfi, Sofi? Mujab. Kenapa kok mujab? Karena tidak yadkhulu ilaihi nafiya Karena wal dalam contoh istifhamiya ini wan tidak nahiya. dimasukkan nahia atau nafia atau istifhamiyah. Kalau berada dalam kalam tam, oke, mujab apa tidak tadi? Mujab. Mujab. Kalau berada dalam kalam tam mujab, maka mustasna wajib Nasab. Nah, illa Zaidan. Sampai detik ini mursyid paham ya? Kita masuk pada contoh yang berikutnya. Kalau berada dalam kalam tam manfi muttasil, yang kedua, kalam tam manfi muttasil, maka berhukum dua. Boleh kamu jadikan badal, boleh kamu jadikan nasab. Kita masuk ke contoh. Ma qamal qaumu illa Zaidun boleh, ma qamal qaumu illa Zaidan boleh. Saya kasih tahu jawabannya. Saya mau tanya dulu. Ini contoh kalam tam mujab apa tam manfi, Pak Puji? Ma qamal qaumu illa Zaidun. Mujab ini ada ma. Tam mujab apa tam manfi? Tam manfi. Kenapa kok tam manfi? Ada huruf manafi. Ma yang mentiadakan ma, koma tidak berdiri. Kalau yang di atas ini saya terjemahkan koma berdiri, al qaumu siapa kaum, illa Zaidan kecuali Zaid. Ma koma tidak. Nah, ini penting. Tidak berdiri al qaumu siapa kaum, illa Zaidun boleh, illa Zaidan boleh. Ini kalam apa, Mursyid? Tam manfi. Tam manfi dikatakan tam, jelas ada mustasna minhu. Dikatakan manfi karena kemasukan ma. Dikatakan tam manfi. Muttasil apa munqati, Pak Uji? Muttasil apa munqati? Muttasil. Kenapa kok muttasil? Sejenis. Zaid dengan kaum sejenis. Nah, ketika berada dalam kalam tam manfi muttasil, maka boleh kamu jadikan badal, boleh kamu nasabkan. Kalau badal gimana? Berarti mubdal minhunya ini. Ini mubdal minhu, ini badal. Mubdal minhunya rafa, ini juga rafa. Ma
Maqama tidak berdiri al kaum siapa kaum illa Zaidun kecuali ternyata Zaid. Ini kalau saya menerjemahkan badal enak kalau diterjemahkan dengan ternyata. Maqama tidak berdiri al kaumu siapa kaum illa Zaidan kecuali Zaid. Berarti kamu pakai yang nasab. Kalau kamu baca illa Zaidun, kamu jadikan badal rofa mengikuti mubdal minhunya al qaum. Kita masuk kepada contoh yang ketiga mursid. Maqamal qaumu illa kalban. Nah, coba. Kalban. Anjing mursid. Maqama tidak berdiri al qaumu siapa kaum illa kalban kecuali anjing. Pertanyaan, kalam tam apa nakis? Karena muncul mustasna minhu. Kemudian manfi apa mujab? Manfi karena kemasukan manafi. Muttasil apa munqati? Munqati karena antara mustasna dengan mustasna minhu berlain jenis. Kalau berada dalam kalam tam manfi munqati maka wajib nasab. Maqama tidak berdiri al qaumu siapa kaum illa kalban kecuali anjing. Istilah kayak gini kalau kamu tidak hafal tidak bisa mengurai, membacanya salah. Kita masuk kepada contoh yang nomor 4. Apa nomor 4 itu? Yaitu kalam naqis. Kalam naqis itu bagaimana mursyid? Kalam naqis mustasna minhunya tidak disebut. Kalau disebut namanya kalam tam. Kalau tidak disebut mustasna minhunya kalam naqis atau nama lainnya disebut al-istisna al-mufarrad. Bagaimana cara mengi'rabnya? Nah, cara mengi'rabnya sesuai tuntutan amilnya. Ada amil, ada makmul, ada amal. Kita masuk. Maqama tidak berdiri illa Zaidun kecuali Zaid. Berani Ustaz kami membaca maqama illa Zaidun. Kita urai. Kalam di sini tam apa tidak? Tidak, karena tidak disebut. Ya, tidak disebut apa? Mustasna minhunya. Berarti langsung masuk kalam Naqis. Kalau kalam naqis mustasnanya illa ini menyesuaikan amil. Maqama tidak berdiri illa kecuali Zaidun siapa Zaid. Kok langsung dibaca Zaidun? Karena menjadi fa'ilnya koma. Koma di sini fi'il, mintanya fa'il. Amilnya mana? Amilnya Zaidun mursyid. Koma ini amil. Makmulnya mana mursyid? Zaidun. Beramal apa? Rofa, tanda rofanya pakai apa? Kenapa kok ini kondisinya rofa? Kedudukannya menjadi fa'ilnya lafaz koma. Amilnya mana mursyid? Makmulnya mana mursyid? Beramal apa mursyid? Tanda rofanya apa mursyid? Kenapa doma mursyid? Nah, itu. Ya kalau kayak gini senang. Kita masuk yang di sini. Ma darabtu illa Zaidan. Tidak memukul siapa saya illa Zaidan kecuali pada Zaid. Pertanyaan sama Sofi. Sofi kalam tam apa nakis? Kalam nakis. Kok tahu nakis Sofi? Tidak ada mustasna minhu. Tidak ada mustasna minhu. Tuh bukan mustasna minhu. Karena kata ini tidak bisa dipahami. Saya memukul. Mukul apa? Kan nggak dipahami. Nah, paham? Kalau di sini kan sudah dipahami. Kaum berdiri. Paham? Berarti ini kalam nakis. Mustasna minhunya tidak muncul. Kalau kalam nakis cara mengi'rabnya sesuaikan dengan hasbal awamil. Sesuaikan dengan tuntutan amil. Saya mau tanya. Darabtu ini darabtu Zaidan. Saya akan baca begitu. Amilnya lafaz Zaidan mana fi? Doroba. Doroba ini amil. Makmulnya mana Sofi? Makmul pertama, makmul kedua.
Makmul pertama mana? Domir tu. Sebagai fa'il. makmul keduanya mana, Fi? Zaidan. Zaidan sebagai. Maf'ul bih. Berarti saya baca Zaidan, betul apa enggak, Fi? Betul. Karena amilnya meminta dia sebagai maf'ul B. B. Ma darabtu, tidak memukul siapa saya, illa Zaidan, kecuali pada Zaid. Kalau di sini amilnya meminta dia menjadi fa'ilnya. Paham? Kemudian kita sudah membahas hukum mustasna dengan menggunakan huruf illah. Kita akan membahas hukum mustasna dengan menggunakan ini. Tadi kan kita membahas illah. Sekarang kita akan membahas ghairu, siwan, suwan, sawa'un. Pembahasan yang berikutnya, hukmul mustasna. Hukmul mustasna bi ghairi, ini kalau secara kata, wasiwan, waswan, wasawa'in. Ya, bagaimana mustasna menggunakan kata ghair, siwa, suwa, sawa'un? Maka mustasnanya pasti dibaca jar menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Contoh, mustasna, ingat, mustasna kalau menggunakan ghairu, siwa, suwa, sawa'un, salah satu dari yang empat ini pasti jar. Zaidin, zaidin, kalbin, zaidin, zaidin. Kenapa kok jar semua? Karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Adat istisnanya ini mudhaf. Mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf, mudhaf ilaih. Makanya hukum mustasna dengan ghairu, siwa, suwan, sawa'un itu pasti berhukum beri'rab jar karena statusnya sebagai mudhaf ilaih. Paham? Tapi untuk adat istisnanya, wa adatul istisna bi ihdahunna mithlu hukmi al-mustasna bi'illah. Tapi kalau adatnya berarti ghairunya atau siwanya atau suwannya atau sawa'unnya, adat istisna dengan salah satu ghairu, siwa, suwan, sawa'un, bagaimana cara membacanya? Apakah saya membaca ghaira, ghairu, ghairi, ya, maka sama dengan mustasnanya bi'illah. Di sini. Ini kan Zaidan, dun, dan, ban, dun, dan. Untuk membaca ghairunya, apakah dibaca ghaira, apakah dibaca ghairu, apakah ghairi, menyamakan dengan mustasna huruf illah. Tapi kalau mustasnanya sendiri pasti jar. Tapi untuk membaca adat istisnanya, cara bacanya seperti mustasna dengan illah. Kita masuk contoh pertama. Qamal qaumu ghaira zaidin. Saya berani baca ghaira zaidin. Kita masuk dulu. Ini kalam apa, Ustaz? Kalam tam mujab. Tam mujab. Kalau kalam tam mujab hukumnya apa? Nasab. Oh, hukumnya dibaca nasab. Berarti dibaca ghaira. Adatnya apa mustasnanya yang dibaca nasab? Adatnya. Karena mustasnanya pasti jar. Masuk yang kedua. Ini kalam apa, Pak Puji? Maqamal qaumu ghaira atau ghairu zaidin. Kalam apa? Tam manfi mutasil. Kalam tam Manfi mutasil. Nah, itu baru benar. Kalam tam manfi muttasil. Kok berani kamu mengatakan kalam fi? Karena lafaz mufid musnad. Mantap. Kok berani kamu mengatakan tam fi? Karena dzikrul abikum mustasna minhu. Mustasna minhu muncul. Kamu kok berani mengatakan manfi fi? Karena yadkhulu ilaihin nafiya. Kemasukan ma.
Kok berani kamu mengatakan muttasil fi? Karena mustasna minhu fi jinsil mustasna. Karena kata Zaid ini sejenis dengan kaum. Jadi harus bisa menganalisis detail begitu. Kita baca. Maqama tidak berdiri. Al-qaumu siapa kaum? Boleh kamu baca ghairu, ya, menjadi badal dari mubdal minhunya qaumu. Boleh kamu baca ghairu, berarti kamu menggunakan nasab sebagai adat istisna. Paham? Paham. Kita masuk yang nomor 3. Awas Pak Puji salah. Maqamal qaumu ghaira kalbin. Kalam apa ini Pak Puji? Kalam tam. Tam apa? Manfi apa? Mungkoti apa muttasil? Kenapa kok berani mengatakan mungkoti? Tidak sejenis. Karena mustasna dengan mustasna minhunya tidak sejenis. Di sini anjing, di sini kau. Kalau berada dalam kalam tam manfi mungkoti, maka wajib nasab. Dibaca ghaira. Pinter temannya Pak Uji yang masih baru ini ya. Iya, ghaira kalbi. Ya, maqamal qaumu ghaira kalbi. Dibaca ghaira nasab. Yang nomor 4. Muslim. Kalam apakah dalam contoh maqama ghairu Zaidin? Kalam nakis. Kenapa kamu kok berani mengatakan nakis? Karena tidak disebutkan mustasna. Karena mustasna minhunya tidak disebutkan. Sehingga cara membaca adat ini menyesuaikan amil. Karena ini kalam nakis. Maqama, koma butuhnya fa'il. Fa'il harus berirob Rofa. Mana fa'ilnya Sofi? Ghairu Zaidin. Zaidin. Maqama tidak berdiri. Ghairu Zaidin, siapa selain Zaid. Ma darabtu ghaira Zaidin. Amilnya meminta apa ini? Siapa Muslim? Maf'ul bih. Ma darabtu tidak memukul siapa saya ghaira Zaidin, pada selain Zaid. Kenapa kok dibaca ghaira? Karena amilnya di sini menuntut makmul pertama sebagai fa'il, sudah ada tu. Makmul kedua adalah sebagai maf'ul bih, yaitu kata ghaira Zaidin. Kalau tidak paham tentang amil makmul amal, dilihat pada kajian bab i'rab part kedua, kajian nahwu dasar, biar nggak stres. Begitu. Kalau langsung ngaji bab ini alamat stres. Nah, begitu. Paham ya? Apa yang saya kaji ini sudah berurutan dari part 1 sampai part yang sekian. Kemudian kita akan melanjutkan hukum mustasna dengan menggunakan khala, ada, hasya. Tadi illa, ghairu, siwan, suwan, sawa'un. Sekarang kita akan membahas khala, ada, hasya. Maka bagaimana mustasna? Awas, mustasna dengan menggunakan khala, ada, hasya. Kalau mustasna dengan illa sudah diurai lengkap. Mustasna dengan ghairu, siwan, suwan, sawa'un diurai lengkap. Adat istisnanya diurai lengkap. Bagaimana dengan khala, ada, hasya? Maka hukumnya bisa dua. Bisa nasab, yang kedua bisa jar. Kalau nasab gimana? Qamal qaumu khala Zaidan. Kenapa kok khala Zaidan? Berarti koma berdiri al-qaumu siapa? Kaum. Khala mengecualikan Zaidan pada Zaid. Paham? Koma berdiri al-qaumu siapa? Kaum khala mengecualikan Zaidan pada Zaid. Kata Zaidan ini adalah menjadi maf'ul bih. Berarti statusnya khala, dia menjadi fi'il. Kemudian kalau kamu membaca qamal qaumu khala Zaidin, boleh. Berarti khai Zaidin ini jadi apa? Majrur, dijarkan. Dengan huruf jar mana? Khala. Berarti khala ini dia statusnya menjadi haruf jarri. Huruf jar, kemudian Zaidin dijarkan dengan khala. Qamal qaumu khala
Zaidan qamal qaumu khala Zaidin sama-sama benar. Ini berlaku kepada khala, ada, hasya. Paham ya? Paham. Dengan kajian bab istisna. Jadi bab istisna ini kalau kalian tidak paham, diulang. Istilah-istilah dipahami. Itu dipahami betul sehingga bisa menganalisis dalam satu teks kalimat atau nusus al-Arabiyyah dengan baik. Itu saja, ihdinas siratal mustaqim wa